Orang tuh makanya tuh jadi pemimpin kagak enak. Makanya orang mau jadi pemimpin sungguh bener. Ente mau nyembelih diri sendiri. Mau cari mampus, mau cari mati, mau cari hancur, mau cari binasa. Yang lolos dari neraka sedikit banget. Tapi juga pemimpin kalau dia adil, kalau dia benar. Maka itu pahalanya gede. Itu sehari yang dilalui di muka bumi ini dipimpin oleh imam, pemimpin yang adil, itu lebih baik bagi hamba-hamba Allah melebihi melebihi ibadat 60 tahun. Sehari dilalui oleh pemimpin yang adil lebih baik daripada ibadat selama 60 tahun. Satu hudud hukum Islam yang dijalankan di muka bumi satu aja itu lebih ampuh di dalam mensterilkan, mensucikan bumi daripada hujan yang mensterilkan bumi selama 40 hari. Satu aja hukum dijalankan itu lebih ampuh. Nah makanya tuh sebabnya wabah, penyakit, apapun di mana-mana itu adalah itu menyebarnya kemaksiatan, menyebarnya perzinaan, menyebarnya homoseksual, menyebarnya kezaliman, kemudian juga ngambil haknya orang, haknya anak yatim, haknya fukara wal masakin. Nah itu yang menyebabkan ini bala, bencana, musibah, penyakit, wabah, itu dia. Imam yang adil, doanya manjur, dikabulin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada, kata Rasulullah, la yastakhif bihi illa munafik. Tidak ada orang yang meremehkan, mengolok-ngolok imam yang adil melainkan orang munafik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya mereka imam yang adil termasuk salah satu dari 7 orang yang hari kiamat bernaung di bawah naungan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, besok di bawah arasy-Nya Allah. Enggak ada tempat bernaung VIP kecuali tempat tersebut. Pemimpin-pemimpin yang adil besok di hari kiamat, ala manabir min nur, ala yaminir rahman. Mereka ditempatkan di mimbar-mimbar terbuat dari cahaya di sisi yaminnya Rahman jalla jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh. Pemimpin-pemimpin yang adil, al-muqsitu ahlul adl wal insaf, itu kedudukan mereka begitu. Adapun yang jadi pemimpin dia zalim, dia semena-mena, dia menganiaya, maka celaka, rugi, sial dari azab Allah, dari hukuman, dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya jangan sampai tuh seseorang tuh dia menikmati dunia yang sesaat, yang cuma sedikit, tapi di hari kiamat dia ditimpa dengan beragam bencana, kesulitan. Dia bakal berangan-angan, berharap andaikan saya nggak pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Khattab sampai ngadu di hadapannya Sayyidina Uwais Al-Qarni. Begitu. Dia bilang, man ya'khudha minni bihadzafiriha. Siapa yang mau ngambil nih imarah nih kekuasaan, seisi-isinya dia ambil deh dari saya deh. Nah, asal ada orang benar yang mau ngambil, ambil deh. Saya nggak mau, cuma dipaksa ditunjuk. Begitu. Sampai Sayyidina Umar bilang, laitani lam talidni ummi laitaha kanat agima. Andaikan saya nggak pernah dilahirkan oleh ibu saya, andaikan ibunya Umar mandul, jadi Umar nggak perlu lahir ke muka bumi ini untuk memikul tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu makanya menakutkan. Nah, Rasulullah bilang tuh, kalau emang ada orang ditunjuk, kita nggak suruh ente lengser dari jabatan ente, enggak. Begitu. Kita makanya tuh orang-orang yang menempuh ilmu ini, yang terhubung dengan as-salihin, yang menempuh jalan ini, para ulama kita, para habaib kita, para syuyukhna, mereka kagak nafsu sama beginian. Kalau punya nafsu sama beginian, ya nggak tahu kita. Pokoknya habaib yang kita kenal, ulama yang kita kenal, kagak nafsu sama beginian. Nggak noleh, nggak nyari yang beginian. Hatta disodorin, kagak mau disodorin. Kayak Sayyidina Husain bin Syekh Bakar bin Salim, katsir minal auliya, nggak mau sama yang begituan. Itu katanya mereka tuh adalah orang-orang yang tidak menginginkan, nggak menoleh kepada hal-hal yang remeh seperti ini. Tapi juga kita bukan berarti, wah ada orang yang kerjaan itu, ayo lengser, turun. Enggak, kamu dengan jabatan kamu, tenang, jangan khawatir.
kita bakal ngerebut ente punya jabatan atau ngelirik ngidam-ngidamin ente punya jabatan, kagak. Kita nggak ngiler sama jabatannya ente, malah kita kesian. Kita mau moga-moga kamu selamat masuk surga. Moga-moga selamat dari belenggu. Moga-moga selamat dari neraka. Moga-moga meninggalnya husnul khatimah. Moga-moga ditolong oleh Allah Ta'ala. Itu doanya kita, itu harapannya gitu. Kita mau selamatin semua orang. Begitu. Ketika dia udah jabat itu semua, paling enggak yang kita mau satu aja, takwa kepada Allah Ta'ala. Jangan ninggalin sholat, jangan menyebarkan kedengkian, jangan menzalimi hamba-hamba Allah Ta'ala, berikan keadilan, kasih haknya orang, begitu, jangan ambil haknya orang lain. La ilaha illallah.